Klub Saint Patinama harus terdegradasi ke Liga 2 Belgia musim depan. Dua pemain timnas Malaysia diserang dari disiram air keras hingga kepalanya dipukul. JIZS-DKK kembali membuka asa lolos ke Serie A musim depan. Tak seperti netizen, Roberto Mancini malah kagumi 4 pemain timnas Indonesia ini. Klub Saint Patinama harus terdegradasi ke Liga 2 Belgia musim depan. Ya, salah satu pemain timnas Indonesia yang berposisi sebagai bek kiri yakni Saint Patinama harus menelan pil pahit. Pasalnya klub yang ia bela yaitu KAS Eupen harus terdegradasi ke Liga 2 Belgia musim 2024-2025. Di laga kelima babak playoff degradasi Liga Belgia, KAS Eupen kalah dari Kortrijk dengan skor 1-0. KAS Eupen sebenarnya mempunyai kesempatan tetap bertahan di Liga Belgia musim depan, namun sayang, kekalahan di dua laga beruntun membuat mereka harus tersisihkan dari Liga Belgia musim depan. KAS Eupen sekarang berada di dasar klasemen dengan koleksi 25 poin. Dari 35 pertandingan, KAS Eupen hanya mampu meraih 7 kemenangan. Dengan hasil tersebut, maka Saint Patinama dan rekan-rekannya harus turun kasta dari Liga Belgia dan akan bermain di Liga 2 Belgia musim 2024-2025. JIZS-DKK kembali membuka asa lolos ke Serie A musim depan. Dalam lanjutan pekan ke-37 Serie B, Venezia berhasil memetik hasil positif setelah mengalahkan Feral Pisalo dengan skor 2-1. Kedua gol Venezia dicetak oleh Pohjan Palo masing-masing di menit 60 dan pada akhir babak kedua di menit tambahan 93. Sementara satu gol Feral Pisalo dicetak oleh Kompakenon pada menit ke-83. Dalam laga itu, Bang Jayadi bermain penuh 90 menit dan mendapatkan rating 7,3 menurut aplikasi SofaScore. Sementara itu, Venezia kembali mempunyai peluang setelah tim di posisi kedua yakni Como bermain imbang 0-0 versus Modena. Nah, di matchday terakhir tentunya laga akan sangat menentukan siapa yang bakal lolos ke Serie A antara Como atau Venezia. Dua pemain timnas Malaysia diserang dari disiram air keras hingga kepalanya dipukul. Ya, kabar mengejutkan datang dari Malaysia di mana dua penggawa timnas mereka yakni Faisal Halim dan Akhyar Rashid diserang oleh orang tak dikenal. Akhyar Rashid menjadi korban pertama. Dia mengalami pemukulan di bagian kepala dan pada bagian kaki serta barang-barang miliknya tak bisa diselamatkan. Menurut akun Twitter TG Danis, Akhyar mengalami luka pada bagian kepala dan kaki dan harus mendapatkan 6 jahitan. Akhyar juga mendapatkan kerugian sebanyak Rp4.800 atau 16 juta rupiah. Namun alhamdulillahnya kondisi Akhyar Rashid kini mulai membaik. Sementara itu, rekan setimnya yaitu Faisal Halim juga mengalami penyerangan. Dikutip dari Stadium Astro pada Minggu 5 Mei 2024, pemain Selangor FC itu disiram air keras di Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Faisal tampak mengalami luka di bagian wajah, tangan dan badannya, sementara baju yang dikenakan sang pemain meleleh akibat disiram air keras. Peristiwa itu terjadi ketika Faisal mengajak keluarganya berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Tiba-tiba dia dihampiri dua orang tak dikenal yang mengendari sepeda motor dan langsung menyiram air keras kepada badannya. Kasus tersebut kini ditangani oleh polis Diraja Malaysia. Patut dinanti kelanjutan dari kejadian tersebut. Tak seperti netizen, Roberto Mancini malah kagumi 4 pemain timnas Indonesia ini. Pelatih berpaspor Italia itu mengagumi performa pemain timnas Indonesia U23 kala bertemu Irak U23. Mancini hadir langsung untuk menonton di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh tenaga ahli Kemenpora yakni Hamdan Hamedan saat bertemu dengan Mancini dan asistennya yakni Fausto Salzano.
Hamdan Hamidan sempat bertanya siapa pemain terbaik di laga Indonesia U23 kontra Iraq U23. Nomor punggung 7, 10, 6 dan 23 boleh saya bantu menulis mereka dengan tanda tanya, kata Mancini dalam unggahan Instagram Hamdan Hamidan. Keempat pemain yang dimaksud Mancini adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner dan Nathan Juaon. Mancini pun mengatakan ia berfikir bahawa keempatnya bisa bermain di Italia, setidaknya di level Serie B dalam waktu dekat. Indonesia masih memiliki peluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Armada Sintayong bakal melakoni laga play-off melawan Guinea di INF Clairefontaine Paris, Perancis pada Khamis 9 Mei 2024.